Saudara-saudaraku, hakim yang kedua di dalam sejarah bangsa Israel adalah seorang yang kita kenal bernama Ehud. Kalau yang pertama Otniel, yang kedua adalah Ehud. Pelajaran dari hakim Ehud, Tuhan bisa pakai kelemahanmu untuk kemenangan besar. Saudaraku, secara singkat saya gambarkan atau secara cepat ya, Ehud ini seorang yang kidal, saudaraku. Jadi dia kidal yang kemudian dipakai Tuhan secara radikal. Dia kidal yang radikal, saudaraku ya. Jadi kelemahannya itu intinya adalah dia kidal. Dia karena kidal atau orang yang pakai tangan kiri di zaman itu dianggap lemah. Jadi apa yang dianggap lemah dianggap sebagai kekuatan. Atau dipakai Tuhan menjadi kekuatan untuk kemenangan besar, saudaraku. Jadi menarik ya, ini kidal yang jadi radikal. Ada yang kidal, saudara, di rumah? Nah, saudaraku, setelah masa Otniel, umat Israel kembali jatuh ke dalam dosa dan melupakan Tuhan. Jadi Otniel kan datang itu memimpin, lalu kemudian ada damai 40 tahun, saudaraku ya. Ada ketertiban lah selama 40 tahun. Nah, setelah masanya Otniel, Israel kembali jatuh ke dalam dosa, melupakan Tuhan. Lagi-lagi masuk ke zona lupa mereka, saudaraku. Siklus dosa berulang, lupa Tuhan, menyembah berhala, ditindas, berseru kepada Tuhan, diselamatkan oleh seorang hakim. Itulah yang terjadi dalam siklusnya, saudaraku. Begitu terus, nanti mereka lupa Tuhan lagi, menyembah berhala, ditindas lagi oleh bangsa lain, berseru kepada Tuhan, diselamatkan lagi oleh seorang hakim. Itu sebenarnya inti dari kisah hakim-hakim itu, saudaraku. Nah, kali ini Tuhan mengizinkan bangsa Moab yang dipimpin oleh seorang bernama Eglon menindas Israel selama 18 tahun. Moab bersekutu dengan Amon dan Amalek, merebut kota strategis. Ya, kota strategis Yeriko yang disebut kota pohon korma saat itu. Dan kemudian mereka mengendalikan jalur ekonomi yang sangat penting. Kita tahu di dalam kehidupan sebuah bangsa, untuk mereka maju, jalur ekonomi itu harus diamankan, saudara ya. Nah, di tengah tekanan itu Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Ehud untuk menjadi hakim pemimpin Israel saat itu. Dia berasal dari suku Benyamin. Kalau Otniel Yehuda, ini suku Benyamin, suku terkecil yang namanya berarti anak tangan kanan. Nah, ini menarik ya. Ehud itu artinya anak tangan kanan, tapi dia sendiri tangan kiri. Jadi waktu saya baca kisahnya ini lucu juga, saudara ya. Dia Ehud namanya, Ehud itu artinya anak tangan kanan, tapi dia sendiri seorang yang kidal, yang kemudian dipakai Tuhan secara radikal. Kelemahannya yang dianggap lemah, kidal itu dipakai Tuhan untuk menjadi kemenangan besar, saudaraku. Nah, jadi memang menarik, saudara ya. Seorang yang bernama anak tangan kanan, Ehud, tapi justru kidal. Justru di situ adalah kunci kemenangan bangsa Israel saat itu. Saudaraku, kidal saat itu seperti saya katakan tadi dianggap cacat minor atau tidak lazim untuk seorang prajurit. Jadi prajurit itu salah satu seleksinya, itu yang paling diunggulkan adalah tangan kanan, saudaraku. Kalau kidal tuh dianggap lemah di zaman itu. Si kamu kidal gitu ya. Itu kayak aib gitu, sedikit aib gitu loh, saudara. Kok kamu kidal gitu ya. Nah, tapi Tuhan pakai kelemahan itu untuk jadi strategi pembebasan. Dia ditugaskan untuk mengantar upeti kepada Eglon, tapi diam-diam menyelundupkan pedang buatan tangan kiri dan melaksanakan misi rahasia Tuhan. Jadi nanti akhirnya si Ehud ini membunuh si Eglon itu dengan pedang itu, saudaraku. Jadi dengan kecerdikan dan keberanian, Ehud membunuh Raja Eglon dan memimpin pembebasan bangsa Israel. Jadi saudara bayangin saja gini ya. Si Ehud ini kan ditugaskan nih bawa upeti kan. Saya mau bawa upeti. Lalu prajurit-prajuritnya Eglon kan lihat, wah ini tangan kiri dia ini. Nggak mungkin dia jago berkelahi gitu ya. Nggak mungkin dia jago pedang ini kan. Dia tangan kiri, nggak mungkin prajurit kan. Gitu. Padahal dia prajurit nih. Prajurit tangan kiri dia. Karena prajurit semua saat itu di zaman itu orang taunya tangan kanan, saudaraku. Nah, akhirnya karena dia diutus pergi membawa upeti kepada Eglon, orang-orang pengawalnya pas pampresnya ini, Eglon ini pikir, aman aja ini gitu ya. Lagian pedang itu disembunyikan, tidak ditunjukkan, saudaraku. Dia nggak ada pendeteksi logam saat itu. Belum ada zamannya. Nah, lalu kemudian kita bisa bayangkan begitu sampai di depan raja, dibunuhlah
raja itu, saudaraku ya, pakai pedang itu. Nah, jadi itulah yang terjadi, saudaraku, dari kisah Ehud ini, Hakim Ehud ini, saudaraku ya. Nah, apa pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari sini? Yang pertama, secara cepat, seperti saya katakan tadi, Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk kemenangan besar, saudaraku. Kisahnya kita bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 12-30 ya. Ehud bin Gera, seorang Benyamin, seorang yang kidal. Itu Hakim-Hakim 3 ayat 15 ya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk kemenangan yang besar. Problem dunia ini adalah dunia melihat kelemahan kita sebagai alasan untuk menyerah. Ah, kamu lemah, udah nyerah aja gitu ya. Kamu punya kelemahan ini, nyerah aja, nggak mungkin bisa menang. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita itu untuk menang. Seperti Ehud ini, saudaraku. Ya makanya pas pampresnya, penjaga-penjaganya itu anggap remeh. Karena dianggap kidal ini nggak mungkin bisa berkelahi dan akan membunuh raja gitu ya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan justru bisa pakai apa yang kita sebut sebagai anomali kita sebagai senjata untuk rencananya. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang orang anggap sebagai anomali kita, sesuatu yang remeh banget gitu ya. Makan kau tuh lemah banget di situ, tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar di dalam rencananya, saudaraku. Sama seperti Ehud. Orang nggak anggap dia ini prajurit yang akan membunuh seorang raja dengan pengawalan pas pampres yang ketat. Nggak mungkin lah gitu ya. Tapi justru kelemahan itu digunakan untuk kemenangan bangsa Israel, saudaraku. Jadi kidal Ehud bukanlah kekurangan di hadapan Tuhan, tapi bagian dari taktik surgawi. Apa yang orang anggap kita lemah, bisa dipakai oleh Tuhan sebagai taktik untuk kemenangan, saudaraku. Saya ulangi, apa yang orang manusia anggap itu lemah di dalam kita, Tuhan bisa pakai itu untuk taktik kemenangan surgawi, saudaraku. Ini menariknya dari kidal yang radikal ini. Seorang anak yang bernama anak tangan kanan, si Ehud, tapi dipakai Tuhan sebagai seorang yang kidal untuk kemenangan Israel. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi tangan kirimu mungkin bukan kekuatanmu di mata orang, tapi bisa jadi alat kejutan dan rencana Tuhan. Apa yang menjadi kidal kita, saudaraku? Bukan kidal fisik aja ya. Apa yang menjadi kidal kita? Yang menjadi kelemahan kita? Firman Tuhan datang mengingatkan kita, Tuhan bisa pakai itu untuk jadi kemenangan besar di dalam rencananya. Yang kedua, saudaraku, kita bisa belajar bahwa berani melakukan misi dengan strateginya Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 20, Ehud datang kepadanya lalu berkata, ada pesan rahasia Allah untukmu. Nah, saudaraku, seringkali kita terlalu takut untuk taat karena misi Tuhan tampaknya beresiko. Ya. Jadi Ehud itu ngadap raja musuh, saudaraku, itu beresiko loh. Dia harus lewati beberapa kali pengamanan kan, itu beresiko. Tapi dia berani melakukan misi Tuhan dengan strateginya Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku, Ehud pakai kecerdasan dan taktik. Tapi hatinya digerakkan oleh Tuhan. Ya. Jadi taat itu seringkali memang sedikit dekat dengan nekat, saudaraku. Ya. Taat itu seringkali sedikit dekat dengan nekat, saudaraku. Ya. Dan taat itu perlu strategi, hikmat, dan keberanian dari Tuhan. Dan Ehud pakai kecerdasan dan taktik hikmat dari Tuhan, tetapi itu digunakan semua di dalam strategi untuk misinya Tuhan. Jadi iman itu bukan hanya soal semangat, saudaraku, ya, tetapi soal ketepatan di setiap langkahnya. Maka perlu kita untuk menjalankan dengan strateginya Tuhan. Kadang ketaatan butuh pedang tersembunyi. Sama seperti Ehud, dia menyembunyikan pedang kidal itu, saudaraku. Jadi mungkin rupanya itu para prajurit tahu ini pedang tangan kanan. Tapi ada juga pedang kidal, saudaraku ya. Jadi penempatannya itu berbeda. Ya, kalau pedang kidal berarti ditaruh di sini ya. Kalau pedang kanan berarti ditaruh di sini gitu ya. Karena kan ditariknya gini, saudaraku ya. Atau bisa juga begini. Tak tahu lah gimana caranya prajurit-prajurit itu. Tapi intinya kayak gitu, saudaraku, bahwa ketaatan itu terkadang butuh pedang tersembunyi dan keberanian muncul itu dari doa-doa kita. Apa pedang tersembunyi kita yang merupakan strategi Tuhan untuk mengalahkan setiap permasalahan hidup kita, saudaraku. Itu perlu, dan ketaatan itu dibutuhkan strategi seperti itu ya. Sebuah pedang tersembunyi. Coba saudara cek apa pedang tersembunyi di dalam kehidupan kita yang bisa Tuhan pakai untuk kemenangan besar. Tuhan bukan cuma panggil
kita untuk bergerak, tapi juga memimpin kita untuk mengikuti cara-cara dan langkah-langkah yang Tuhan sudah berikan, saudaraku, yang Tuhan telah bisikan, yang Tuhan telah tuliskan di dalam firman-Nya. Nah, saudaraku, yang ketiga, kita belajar bahwa pembebasan itu butuh tindakan, bukan cuma doa. Ya, jadi pembebasan butuh tindakan, butuh keberanian, butuh strategi. Jadi bukan cuma sekedar doa, saudara. Ehud meniup sangkakala, maka turunlah orang-orang Israel dalam Hakim-Hakim 3 ayat 27. Nah, saudaraku, kita kadang berpikir cukup berdoa dan berharap keajaiban. Ya, doa itu penting, tapi doa tidak akan terjadi jawabannya karena Tuhan mau lihat kita bertindak juga. Jadi Tuhan mau kita ora et labora, berdoa dan bekerja. Doa harus dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret, saudaraku. Kalau seorang pelajar misalnya, Tuhan berikan saya hikmat untuk bisa menyelesaikan soal-soal ini. Tapi saudara tidak pernah belajar, gimana Tuhan mau kasih jawabannya, saudaraku ya. Tidak mungkin, Tuhan itu Allah yang tertib. Jadi harus belajar. Nanti dari lupanya kita, Tuhan bisa ingatkan sesuatu yang kita sudah pelajari. Ya. Jadi doa itu harus dilanjutkan dengan langkah konkret. Harus belajar. Kalau kita berharap Tuhan tolong kita, itu harus dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret, saudaraku. Setelah membunuh Eglon, Ehud enggak kabur. Dia memimpin pasukan, saudaraku. Dia menutup jalan musuh dan akhirnya mengalahkan 10.000 tentara Moab. Saudara bisa baca kisahnya, itu seru banget, saudaraku ya. Keselamatan dari Tuhan itu butuh tangan yang bergerak dan kaki yang maju. Ya, seperti Kristus turun dari sorga. Dia ada pergerakan, saudaraku. Ada sebuah arah yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Sehingga terjadilah inkarnasi. Ya. Jadi keselamatan dari Tuhan itu butuh tangan yang bergerak dan kaki yang maju. Maka sesuatu terjadi dalam hidup kita ketika kita ada pergerakan. Ketika kita ada sesuatu melangkah di dalam iman. Dan Tuhan nanti akan campur tangan di dalam semuanya. Mujizat seringkali datang lewat langkah iman yang nyata, saudaraku. Langkah iman yang nyata. Jadi doa itu penting sebagai landasannya, menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, tetapi itu juga harus diekspresikan di dalam tindakan yang nyata. Kalau kita sudah tiup sangkakala, jangan diam di gunung aja, turun dan ikutlah berperang. Jadi ketika Ehud tiup sangkakala setelah membunuh Ehud meniup sangkakala setelah membunuh si Eglon itu, saudaraku ya, maka bangsa Israel turun melangkah dan ikut masuk dalam peperangan dan akhirnya mereka mengalahkan 10.000 tentara Moab. Saudaraku, Ehud mungkin bukanlah hakim yang paling terkenal, tapi kisahnya adalah kisah tentang keberanian. Seorang yang punya kelemahan atau dianggap lemah saat itu, yaitu punya kelemahan menggunakan tangan kiri, atau dia adalah seorang yang kidal, tapi kidalnya itu dipakai Tuhan untuk sesuatu yang radikal, kemenangan besar. Apa kidal kita? Apa pedang tersembunyi kita? Tuhan mau pakai itu untuk kemenangan besar. Apa kelemahanmu yang kamu anggap lemah saat ini? Tuhan bisa pakai itu sebagai sebuah strategi di dalam rencana besarnya. Tuhan berkati kita sekalian, mari kita berdoa.